Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan membahas masalah pembersihan rumput-rumputan atau gulma di jalur air ya. Ini ya, karena bedengannya bedengan jadul, mungkin jarang lihat ya seperti ini. Jadi satu bedengan itu muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 7 ya ke sana, tergantung lebarnya ya, tergantung luasnya bedengan itu. Ini masuk di 2 meter lebih ya, 2 meter lebih, ada yang 2,5 meter ya. Nah seperti ini untuk pembersihan rumput-rumputan di jalur air ya, seperti ini. Habis pencangkulan kita taruh di pinggir sini ya, nunggu kering dulu baru kita istilahnya di sini itu dikirap ya, dikirap. Baru rumputnya terserah mau dibakar buat mengurangin atau mengusir hama lalat buah, bisa ya rumputnya. Sekarang untuk penanganan sendiri seperti ini ya, dicangkul untuk jalur airnya. Kalau tutorial sebelumnya saya pembersihan gulmanya di jalur sini ya, di jalur bedengan ya. Sekarang di jalur airnya ya, atau pembuangan airnya seperti itu. Kita terapkan di pinggir-pinggir tanaman cabai ya, untuk mempercepat, mempermudah juga ya, lebih simpel ya, seperti itu. Ini saya hari ini ditemani sama bapak ya. Ini bapak saya seorang petani ya. Saya juga mengikuti jejak beliau karena emang ilmunya ya tidak ada yang meneruskan ya. Saya coba ya, karena sudah mengalami di perusahaan-perusahaan lain juga ya, seperti itu. Ya saya bertekad buat bertani ya, meneruskan jejak orang tua. Ilmunya nanti kita coba transisikan ya, apa yang bapak miliki atau pernah gunakan kita coba aplikasikan. Ini bedengan sendiri, saya pernah bilang saya ini belajar dari bapak. Nah bapak dulu itu melakukan pembuatan atau penanaman cabai itu tekniknya seperti ini, bedengan jadul ya. Jadi dalam satu bedengan ini ada di 2 meter itu ada yang 6, 7, nyampe 10 pernah ya. Cuman ya gitu, perawatannya agak lebih susah ya. Semakin banyak tanaman yang di bedengan itu, semakin susah untuk pembersihan gulmanya ya. Kita lihat ya, untuk kutu-kutuannya ya, ketahuan ya. Kalau sudah dibersihkan ketahuan ya. Walaupun kita penyepraian, tanpa adanya pembersihan gulma itu hasilnya tidak maksimal ya. Kenapa sekarang ada mulsa? Kalau dulu kan jarang ya, orang dulu itu pakai mulsa, karena teknik-teknik kesini saja ya, sudah banyak yang pakai dan banyak produksinya. Kalau dulu itu nggak kejar. Kalau petani seperti saya yang awam dan baru merasa berat ya, biasanya tekniknya seperti itu dirubah ya, seperti nggak pakai mulsa dirubah. Walaupun pakai mulsa ini nggak kena ya. Kalau bedengan seperti ini harus dia pakai minimal 1, maksimalnya 2 ya, karena emang lebar mulsa sendiri terbatas ya, cuman 1 meter 90 cm, ada yang 120 ya. Kalau untuk tanaman seperti ini jadi banyak yang dipotong nantinya ya, seperti itu. Kita melihat juga untuk wilayah ya. Kalau di saya sepertinya kalau dipakai mulsa, pernah ada yang pakai cabai ori ya, cabai setan, pakai mulsa, bagus pertumbuhannya. Cuman pas masa pembuahan mau panen, busuk semua ya, karena panas. Mungkin ini di dataran rendah ya, berkisar 100 mdpl ya, di atas permukaan laut, sampai 200 mdpl ya, seperti itu. Jadi panas ya, panasnya ekstrim. Kalau hujan juga curah hujannya seperti itu ya. Cuman tak ada air. Ini bekas tanaman padi ya, lahannya ini ada 3 petak, 1, 2, dan 3 ya. Dan ke sana masih ada ya petakan-petakan separuh, dan ke sana ya. Istilahnya kalau di total itu
saya sih nggak bisa nyebutin pastinya ya untuk tanaman cabai yang saya tanam, tapi insya Allah kalau 3000 pohon itu tidak kurang ya maksimalnya ya. Saya juga sekalian dokumentasi seperti ini di YouTube kita sharing. Ada kemarin yang bertanya, Mamang bukan petani aslinya katanya. Silahkan ya, saya yang ngerasa kok gitu ya, nggak terlalu diambil pusing kalau saya ya. Kalau orang tidak percaya nggak harus kita jelaskan ya, orang nggak percaya ya seperti itu. Tapi teknik-teknik ini sengaja saya dokumentasikan. Jika bermanfaat silahkan ditiru, jika tidak cocok nggak usah ditiru. Mau komen ya alhamdulillah ada yang komen ya seperti itu. Tapi ini tanaman cabai ini saya berguru sama orang tua. Kalau tanpa berguru, tanpa ada gurunya, saya bilang sesat ya. Takutnya siapa nanti yang bisa ngasih solusi seperti itu. Makanya saya selalu bertanya ya sama orang-orang terlebih dulu yang selain saya ya, punya caranya kita terapkan. Kalau nggak cocok ya kemungkinan juga saya kalau sudah ada budget untuk mulsa ya coba ya terapkan, tapi tidak terlalu banyak. Soalnya pengalaman di sini yang pakai mulsa itu gagal ya, gagal total ya tanaman cabainya ya. Di sini biasanya seperti ini, tekniknya lebih murah, lebih irit ya. Mungkin yang boros itu masalah penanaman cabai insektisida yang saya alamin ya. Kalau pupuk ya setengahnya dari insektisida, kan insektisida sama fungisida itu berjalan ya, seminggu sekali, kadang-kadang 10 hari sekali, kadang-kadang 2 minggu, karena melihat dari banyaknya hama juga ya seperti itu. Cukup sekian ya untuk proses pembersihan di jalur air ya, pembuangan air ya untuk tanaman cabai. Gunanya supaya apa? Biasa seperti mengurangi hama ya, hama trip ya, biasanya bersembunyi selain di tanaman cabai. Kalau dispray larinya ke situ, kita tanggulangi di situ, jadi dia maksimal masuk semua ke tanaman cabai baru kita spray. Saya kemarin udah siapkan juga untuk obat inseknya ya, Kurakon ya, baru saya mau pakai. Selain itu sebelumnya belum pernah pakai ya. Biasanya Kurakon itu buat trip, kutu-kutuan ya, amalat buah ya. Cukup sekian ya channel Mamang Tani. Jangan lupa like dan subscribe. Jika tanya ini bermanfaat, tolong di share supaya mendapat ilmu dan saya mendapatkan pahala ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial.